Selamat pagi, nama saya Cecilia Veronica, NIM 191041692, Makul Manajemen Pemasaran, dosen Adi Mursalim SEMM. Pertemuan ketiga yaitu tentang market dan produk. Pengertian market dan produk. Menurut America Association, riset pemasaran merupakan fungsi yang dapat menghubungkan antara konsumen dengan penjualan melalui informasi untuk mengidentifikasikan peluang atau net maupun masalah atau problem konsumen. Mengapa kita perlu riset? Karena tanpa riset, market ibarat kita jualan payung tanpa tahu ini lagi musim apa. Berikutnya yaitu alasan utama kegagalan startup produk atau pendapatan dari beberapa penelitian bisnis itu gagal. Yang pertama, no market net produk atau yaitu tidak memerlukan produk tersebut, yaitu 42%. Yang kedua, lack passion 9%. Yang ketiga, bad location 9%. Yang keempat, no finishing atau inventory interest 8%. Yang kelima, lack callous 8%. Yang keenam, don't ask not work 8%. Yang ketujuh, burnout 8%. Yang kedelapan, failure to fit 7%. 9, run out of face atau masalah keuangan 29%. Yang ke-10, not the right time atau masalah waktu 23%. Yang ke-11, get out company 19%. Yang ke-12, pricing atau cost issues 18%. Yang ke-13, prompt marketing 14%. Yang ke-14, nets atau lack business model 17%. Yang ke-15, poor product 17%. Yang ke-16, ignore customer 14%. Yang ke-17, product miss time 13%. Yang ke-18, loss focus 13%. Yang ke-19, disharmony on time anniversary 13%. Yang ke-20, five to gone bad yaitu 10%. Bisnis yang dulu rame sekarang hilang. Contohnya bisnis warteg, video rental, dan Kodak. Itu merupakan bisnis non-market atau bisnis yang sudah hilang. Menurut Paul Fine mengatakan, why you really need is market not a idea. Yaitu jadi menurut Paul yang dibutuhkan pasar, bukan ide. Hal yang harus kita cek di antaranya. Yang pertama, what the problem? Atau apa problem yang muncul di masyarakat. Contohnya, wanita, problemnya kecantikan. Yang pertama, perawatan rambut. Yang kedua, perawatan kulit. Yang ketiga, perawatan tubuh. Yang keempat, perawatan kulit tubuh. Yang kelima, perawatan wajah. Yang keenam, jerawat. Yang ketujuh, anti angina. Contoh lainnya, problem atau masalah. Orang ingin makan mie instan, tetapi tidak ingin mau repot atau menunggu lama. Makanya muncul mie cup atau pop mie. Contoh lainnya. Kebutuhan. Banyak orang ingin kirim barang ke luar negeri dalam semalam waktu. Itu diambil fat karena banyak orang yang tidak mau ambil alih. Jika ingin produk dibeli, hal utama yang dibutuhkan yaitu yang pertama, kita harus mencari problemnya orang itu apa. Yang kedua, kita harus mencari kebutuhan orang itu apa. Dan kemudian, jika semuanya terpenuhi, maka akan terjadi transaksi atau pembeli. Berikutnya itu, menurut
Dave Matthews mengatakan, customer don't care about your solution. They care about the problem. Yang artinya, mereka tidak peduli dengan solusi, mereka hanya perlu dengan masalah. Dalam membutuhkan solusi itu ada 3 cara. Yang pertama, create a new solution. Yang kedua, disrupt existing solution. Yang ketiga, create the same existing solution. Berikutnya itu description business model. Yang pertama, urban, the world lacks aksi company one novice. Edit aksi tanpa punya armada. Kebetulan dulu kalau punya usaha taksi harus kayak punya armada. Sekarang enggak. Karena usaha begitu cukup pakai armadanya orang lain. Yang kedua, Facebook. Koran, Yahoo, you watch most people. Media owner read not content. Jadi mereka nggak mikir konten yang naik show-nya siapa, mereka sendiri yang mengisi kontennya, mereka pengguna Facebook-nya sendiri itu mereka tidak mau mikir konten kayak auction pada umumnya. Awkward. Yang ketiga, Alibaba. Alibaba itu ya seperti Google Windows, script Alibaba, yaitu retail tanpa inventory, tanpa stok. Yang keempat, Airbnb. Airbnb itu adalah the world's accommodation provide once, no not really STC. Jadi Airbnb itu kayak mereka enggak punya gedung lamar, enggak punya kendali, mereka bisa berfungsi sebagaimana bisnis lainnya yang memiliki gedung, memiliki bangunan sebagainya. Ya, itu merupakan contoh hasil riset yang kemudian di-grade jadi produk, baik produk yang baru ataupun produk yang diserap ataupun produk yang screen the same, yang mengkritik hal yang sama, seperti ATM. Berikutnya itu data dari mana untuk riset. Ya, data yang untuk riset yang pertama itu ada benchmark, yang kedua ada competition, yang ketiga ada internet, yang keempat customer list. Jadi itu merupakan pertanyaannya. Dan di bawah ini saya akan menjelaskan. Benchmark, yang kedua expectation, yang ketiga dari internet, dari customer list, rainbow yang lebih tinggi daripada kita, dan tetap laris. Itu kita bisa tiru competition yang selevel, dan laris itu yang kita jadikan sumber. Kemudian internet, banyak sekali data-data di sana. Ya, cara yang paling simpel di internet, kalau ada orang upload sesuatu, ramai permintaannya, tak berarti itu tanda-tanya produk diterima. Merek dan target customer list, masukan dan customer. Supaya apa ya? Ya, kita tahu bahwa itu dibutuhkan gitu ya. Lempar dan market minta flashback-nya. Nah, kalau tadi ada data valid, ada eksploitasi, contohnya begini. Di kota Jatinegoro dapat 5.000 mahasiswa. Di dalam satu hari, orang masjid habis 25.000 untuk belanja di rumah makan. Maka market S di rumah makan Jatinegoro 400 miliar. Ya, oke itu. Berikutnya itu ekstrapolasi. Andai kita bisa mengambil 1%, kita bisa dapat 1 miliar per hari. Per tahu itu contohnya. Jadi, dari data-data yang dikumpulkan, kemudian masukkan angka yang bisa diserap oleh mereka. Dari sini kita tahu
Oh, berarti besar juga potensinya. Kalau kita jualan produk yang permintaannya sedikit, market saya kecil, market saya share-nya sedikit. Tentu kita sulit untuk menjual dan jumlah yang besar, apalagi komputernya banyak lagi. Gitu ya, ini bisa menjadi pilihan kita bermain atau di wilayah situ. Kita bisa kalian lebih sekalian. Itulah sekilas tentang market research. Kalau saya bilang marketing produk, otomatis karena ketika kita riset, market otomatis kita riset roda. Demikian penjelasan dari saya. Saya Cecilia Veronica mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.